Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya berkat dan damai daripada Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan merenungkan akan firman Tuhan melalui renungan singkat. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami rindu untuk merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan pengharapan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah memperhatikan kesucian diri. Ada orang yang senang sekali kerja atau menolong orang lain, dan saking senangnya ia melakukan hal demikian, ia sampai lupa waktu untuk makan, minum, ataupun mandi dan lain sebagainya. Dan setelah sekian lama, akhirnya dia jatuh sakit. Pernah kita mengalami hal yang demikian? Mungkin di antara kita pernah mengalaminya. Dan saudara-saudaraku, terkadang kita bisa sibuk dengan kegiatan yang baik, dan hal itu baik bagi kita untuk kita lakukan. Tapi saudara-saudaraku, pada akhirnya kita tidak memperhatikan akan diri kita sendiri. Maka daripada itu saudara-saudaraku, di sini kita perlu yang namanya keseimbangan. Nah, kenapa? Karena walaupun Yesus sibuk di dalam pelayanannya untuk menyembuhkan orang, untuk berkhotbah, tetapi ia selalu menyempatkan waktu untuk pergi. Di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Yesus tidak lupa untuk memiliki komunikasi dengan Bapaknya. Nah, hal yang demikian pun harus terjadi kepada diri kita sendiri. Dalam Hagai pasal 2, Tuhan juga mengingatkan kepada bangsa Israel. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Hagai pasal 2 ayat 15. Dikatakan, maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini walaupun baik, Tuhan mengatakan itu semua najis. Jadi di sini saudara-saudaraku, Tuhan mencoba untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka bukan hanya bekerja bagi Tuhan saja, tetapi mereka perlu untuk memperhatikan kesucian diri mereka sendiri. Saudara-saudaraku, memang kita bisa melayani Tuhan, melakukan pekerjaan misionaris, tapi hati kita kalau masih penuh dengan dosa-dosa, tentu saja itu akan menjadi satu kesedihan bagi Tuhan, dan hal itu akan menjadi najis di mata Tuhan. Lebih lanjut di Hagai pasal 2 ayat yang ke-14 dikatakan, berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Di Hagai pasal 2 ayat 14, ini ilustrasi yang Tuhan pakai, kenajisan mayat. Dan kenajisan mayat ini mengilustrasikan bahwa itu adalah dosa. Bapak Ibu boleh membacanya di dalam Bilangan pasal 19 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Dengan kata lain, Tuhan mau mereka yang melayani Tuhan mengalami terlebih dahulu kuasa Tuhan, kuasa Kristus yang menyelamatkan. Sebagaimana dia datang untuk menyelamatkan umatnya atau kita manusia dari dosa mereka, seperti yang tertulis di dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Perenungan kita pada saat ini, Tuhan mau agar kita suci secara luar maupun dalam. Biarlah kita tetap melayani Tuhan dan juga terus menjaga kesucian oleh kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah itu semua boleh diterima oleh Tuhan.
Ketika kita melakukan pekerjaan pelayanan atau mungkin bekerja sesibuk apapun kita, biarlah kita boleh memberikan waktu kita untuk beristirahat dan memperhatikan diri kita. Terlebih kita boleh memiliki waktu untuk memiliki hubungan dengan Tuhan kita, sehingga apapun yang kita lakukan boleh berkenan dan hal itu boleh menjadi kuasa di dalam kehidupan kita, dan kuasa tersebut adalah kuasa untuk mengubah kehidupan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.